marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah yang tidak henti-hentinya selalu Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalaulah kita mau menghitung-hitung rahmat, nikmat dan karunia Allah, sungguh kita tidak akan dapat menghitungnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat beriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad yang setia menjadi pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Ketika kita berada dalam petunjuk dan hidayah Allah, merupakan rahmat dan karunia Allah yang sangat besar. Karena dengan petunjuk dan hidayah Allah, kita akan senantiasa berada dalam keadaan iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam, hidayah yang kita miliki tidak didapatkan oleh semua orang. Karena tidak semua manusia Allah berikan petunjuk dan hidayah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bahkan dari keluarga Nabi dan Rasul sekalipun ada di antara mereka sampai akhir hayat menjelang, tetapi belum mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat menginginkan pamannya Abu Talib untuk mengucap dua kalimat syahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau cintai. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lah yang lebih tahu siapa saja yang pantas mendapatkan petunjuk dan hidayah itu. Nabiullah Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun lebih kurang. Yang menjadi pengikut Nabi Nuh alaihi salam, yang mau mendengarkan dakwahnya, mendapatkan petunjuk, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang hanya 80 orang saja. Maka Nabiullah Nuh berdakwah selama lebih kurang 950 tahun. Yang mau beriman, yang mau mendengar dakwah Nabiullah Nuh alaihi salam hanya 80 orang saja. Kalau kita rata-ratakan dalam 10 tahun, belum tentu ada satu orang yang beriman, yang mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah. Bahkan keluarga beliau sendiri juga, anak beliau, tidak mendapatkan petunjuk dan hidayah itu.
Ini menunjukkan bahwa betapa mahal dan berharganya hidayah. Sangat mahal. Karena petunjuk dan hidayah Allah tidak Allah berikan berdasarkan keturunan. Kalaulah petunjuk dan hidayah Allah berikan berdasarkan garis keturunan, maka sungguh kita akan mendapatkan anak orang-orang yang saleh, akan senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi belum tentu. Tidak ada jaminan. Hidayah tidak Allah berikan kepada seseorang karena harta dan kekayaannya. Kalaulah hidayah Allah berikan kepada seseorang karena harta dan kekayaannya, sungguh kita akan mendapatkan orang-orang yang memiliki banyak harta akan memanfaatkan seluruh harta kekayaannya untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Hidayah tidak Allah berikan kepada seseorang berdasarkan pangkat dan jabatan. Kalaulah hidayah dan petunjuk Allah berikan kepada orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang ada jabatannya, sungguh kita akan mendapatkan orang-orang yang mempunyai pangkat dan jabatan akan senantiasa beribadah, menuju masjid-masjid, berjamaah dan sebagainya. Tapi belum tentu. Bahkan terkadang dengan jabatan dan kekuasaan yang mereka miliki, bahkan menjauhkan mereka dari petunjuk dan hidayah Allah. Tidak jarang kita dapatkan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi untuk mempertahankan jabatannya, bahkan melakukan kebijakan-kebijakan yang jauh dari petunjuk Allah yang merugikan Islam itu sendiri. Ini karena kenapa? Karena mereka jauh dari petunjuk dan hidayah Allah. Maka dalam Al-Quranul Karim, surah Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Kata Allah, barang siapa yang Allah kehendaki akan diberikan petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima ajaran dan syariat Islam. Lebih lanjut, dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Ja'far berkata, Rasulullah SAW pernah membaca ayat ini, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberikan petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, "Idza dakhalal imanul qalba." Ketika iman masuk ke dalam qalbun, ke dalam hati seseorang, kemudian infasahalahul qalbu wansyaraha, maka hati orang tersebut akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala wansyaraha, dan dia akan senang menerima iman itu. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, hal lidzalika min amarah? Ya Rasul, apakah hal tersebut ada tanda-tandanya? Apakah ada
tanda-tandanya ketika iman sudah masuk ke dalam hati seseorang, kemudian Allah lapangkan hatinya dan mereka senang menerima itu. Qala na'am. Maka Rasul menjawab, ya, betul. Ada tanda-tandanya. Maka Rasul menjelaskan, al-inabatu ila daril khuludi wat tajafi an daril ghururi wal isti'dadu lil mauti qabla al maut. Maka Rasul menjelaskan ada tanda-tandanya. Yang pertama, tanda-tandanya adalah al-inabatu ila daril khulud. Orang-orang yang telah masuk iman dan senang menerima iman itu dalam diri dan dadanya, maka orang tersebut akan senantiasa ingat untuk kembali ke alam keabadian, daril khulud. Alam keabadian yaitu ingat untuk kembali kepada akhirat. Yang kedua, at-tajafi an daril ghurur. Mereka akan senantiasa menghindarkan dirinya dari kelalaian dunia yang penuh ghurur, yang penuh dengan tipu daya. Menghindarkan diri mereka dari kelalaian itu. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isti'dadu lil mauti qabla al maut. Dan mereka akan senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bekal matinya sebelum datangnya maut atau kematian. Dan orang-orang yang Allah sesatkan, maka yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari petunjuk dan hidayah Allah, maka Allah jadikan hatinya sempit, sesak. Maka Al-Khurasani beliau mengatakan bahwasanya yang dikatakan hati yang sempit dan sesak itu, segala kebenaran itu sulit untuk menembus hati dan dadanya. Susah mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah. Maka Allah beri misal, ka'annama yas'adu fis sama. Sebagaimana susahnya seseorang mencapai langit, mendaki langit. Susah sekali. Maka kata Allah, kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah jadikan siksa dan azab bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Ketika petunjuk dan hidayah Allah begitu mahal dan berharga, maka hendaklah senantiasa dalam hidup dan kehidupan kita untuk selalu memohon petunjuk dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah perintahkan kepada kita dalam setiap salat kita, dalam surah Al-Fatihah, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, berikanlah hidayah kepada kami untuk menuju jalanmu yang lurus. Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meminta petunjuk dan hidayah Allah dalam surah Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim, merupakan sesuatu yang urgen, merupakan sesuatu yang sangat penting, merupakan sesuatu hal yang sangat mendesak. Kenapa? Karena tidak ada suatu apapun yang dapat mengantarkan kita ke jalan kebahagiaan. Tidak ada suatu apapun yang dapat mengantarkan kita ke dalam surga Allah, kata beliau, selain daripada petunjuk dan hidayah Allah. Begitu juga
sebaliknya, tidak ada suatu apapun yang dapat menyelamatkan kita dari siksa Allah, dari azab Allah, dari neraka Allah, kata beliau, selain daripada petunjuk dan hidayah Allah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau menyampaikan kenapa kita perlu dan senantiasa selalu memohon petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum beliau katakan, yang pertama, kita perlu memohon petunjuk dan hidayah Allah. Karena kenapa? Karena supaya kita selalu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan kebenaran. Setelah ditunjukkan ke jalan kebenaran, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti kebenaran itu. Sebagai doa yang selalu kita baca, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, kebenaran itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa mengikuti kebenaran itu. Begitu juga sebaliknya, tunjukkan kepada kami kemungkaran itu mungkar, kesesatan itu sesat, dan berikanlah kepada kami ya Allah kekuatan untuk menjauhi dan meninggalkannya. Yang kedua, kenapa kita senantiasa memohon petunjuk dan hidayah Allah? Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, karena supaya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam setiap amal perbuatan, dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena kenapa? Karena supaya amal dan ibadah yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Hai Muhammad, kata Allah, perlukah aku beritahukan kepadamu orang yang merugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di dunia, sementara mereka menyangka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kenapa kita harus senantiasa meminta, memohon petunjuk dan hidayah Allah dalam hidup dan kehidupan kita? Karena supaya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqamah dalam petunjuk dan hidayah itu sampai akhir hayat menjelang, dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun juga. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 101, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada ajaran agama Allah, maka dia telah diberi petunjuk oleh Allah ke jalannya yang lurus. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada dalam petunjuk dan hidayah Allah. Ada sebuah doa yang Rasulullah ajarkan, terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab ad-da'awat, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma dini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah kepadaku
dan tetapkanlah diriku dan hatiku dalam petunjuk dan hidayah itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.